video yang tadi ya bos, yang mau melakukan pergantian asok nih. Asok yang terluka bos, ini kalau di bengkel kita ini tidak masuk, ini tetap harus melakukan pergantian. Dan ini adalah asnya ini bos, yang baru Honda ya bos ya, ini pasti original. Ayo kita rakit. Pertama kita masukkan sulingan soknya bos, masukkan sulingan soknya ke dalam asok, terus menyusul persok bagiannya ya bos ya. Nah, kita masukkan dan kita membuat alat bantu sederhana buat memasang tutup asok ya bos ya, menggunakan bekas bearing, memanfaatkan barang bekas yang ada bos ya. Kita pasang bearingnya, terus kita press. Pengepresannya itu kita kencangkan bautnya untuk menekan tutup asoknya ya bos, sampai benar-benar masuk. Lalu kita pasang pengancing tutup soknya bos. Ya, kita pasang kancingan sok tutup soknya ya bos. Oke, beres bos. Kita kendorin lagi dan kita tutup, buka alat yang buat mengepres tutup soknya ya bos ya. Jangan lupa kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi setiap melakukan pergantian spare part pasti kita bersihkan ya bos ya. Terus langkah berikutnya itu memasang seal shock ya bos. Ini udah dicuci bos, tadinya kotornya luar biasa bos. Kita menggunakan seal shock yang asli punya Yamaha bos, karena di sini itu harganya bervariasi bos. Kita ambil yang ekonomis tapi berkualitas saja bos. Kita pakai Yamaha, Mio juga bisa bos. Yamaha Mio, Jupiter, Suzuki Smash. Terus kalau yang buat Honda Grand, Honda Beat, Honda Vario, semuanya sealnya sama bos. Kita menggunakan seal Yamaha itu karena yang jelas ya kualitasnya tetap berkualitas dan harganya lumayan murah. Cara pemasangannya itu cukup sederhana bos. Kita lap dulu tabung shocknya atau bottom shocknya sebelum kita pasang seal yang baru. Kita cek dulu di dalam ini ada ringnya ya bos ya. Ini jangan sampai ketinggalan bos. Kalau ketinggalan bahaya bos. Mau melakukan pergantian seal shock 20 kali nanti shocknya tetap bocor bos, karena ini buat pembatas antara bottom shock dan seal shock bos. Oke, kita buka seal shocknya yang baru bos dan kita pasang. Ini jangan tertipu ya bos, jangan sampai kebalik ya antara kenoknya. Ini biasanya yang ada tulisannya seperti ini buat yang atas ini bos, ini yang polos ini biasanya di bawah. Oke, kita pasang bos. Kita pasang seal shocknya ke bottom shock, terus kita menggunakan seal yang bekas buat mendorong ke dalam ya bos. Kita gedor, kita pukul pakai palu pelan-pelan sampai benar-benar masuk. Alhamdulillah bos, waktunya sholat duhur. Ini berhubung kita tanggung, kita tetap melakukan pekerjaan ya bos. Yang penting sholatnya jangan ditinggalkan. Kita pasang lagi apa itu namanya, pegas yang ada pada seal shock buat penguat seal shock. Pengancing shocknya jangan lupa bos, pengancing seal shocknya jangan lupa. Terus seal debu, berikutnya itu seal debu. Nah kalau seal debunya masih bagus, jadi kita tidak perlu melakukan pergantian bos. Oke, kita memasang seal shock bottom shock yang satu lagi bos. Caranya sama seperti yang pertama tadi bos. Dibersihkan dulu bagian luar dan bagian dalamnya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kayak ya bos.
kita pasang lagi, terus kita atasnya kasih seal shock yang bekas, kita pukul pelan-pelan sampai benar-benar masuk pada bottom shock. Kita tidak punya alat press khusus bos, kita menggunakan palu juga sudah menggunakan skill, tidak sembarangan pukul bos. Kalau sembarangan pukul ya bahaya tak bos. Kita pasang lagi pengancing tutup seal shocknya bos, pengancing seal shocknya bos. Ya, ya. Kita di sini kalau masalah teori itu kayaknya kurang pintar bos. Yang penting kan kerja nyata, bukan tidak hanya pintar berbicara seperti itu bos. Hahaha. Seterusnya kita masukkan asok pada bottom shock, dan untuk melakukan olinya itu pasti kita menggunakan oli yang baru. Oli shock, oli shock. Tunggu ada tambahan. Dan biasanya kalau kita itu ada motor Honda Matic itu satu botol ini Gus. Satu botol oli ini dibagi dua ya bos. Kita takarannya juga menggunakan bekas botol oli shocknya. Kita bagi dua, terus kita tambahin sedikit. Kita takarannya menyesuaikan kebutuhan. Sumpama kalau motor buat muatan ya otomatis kita oli shocknya kita tambahin yang lumayan banyak supaya daya lenturnya agak keras, karena buat muatan bos. Kalau buat motor pribadi mah kita cari yang paling enak, paling enggak itu satu botol oli shock dibagi dua, terus kita tambahin sedikit. Pakai feeling aja bos. Seal tip. Kalau saya biasanya memasukkan oli shocknya itu dari bawah atau dari lubang tap oli shocknya ya bos. Kita masukkan pelan-pelan. Dan baut penguncinya jangan lupa kita kasih solatip atau seal tip biar tidak ada rembasan, biar tidak bocor bos. Kira-kira seperti itu. Jangan lupa makan siang bos. Boksuren kok malah semaput. Ini keadaan bengkel lagi lumayan sepi ya bos. Jadi anak-anak tak tugasin suruh bersih-bersih. Ada yang suruh bukain plastik. Oh iya, pero bapak. Oh, kita masukkan oli shocknya pelan-pelan ya mas. Bok. Takutnya luber, pelan-pelan saja. Ini cara memasukkan oli shocknya seperti ini aja bos, pelan-pelan. Dari baut tap nggak apa-apa, sama saja. Yang penting kan tujuannya sama, servis shockbreaker supaya shockbreakernya enak dan empuk. Di bengkel Sumber Rizki Motor itu apa namanya, kita selalu edukasikan ke pelanggan atau konsumen mau menggunakan spare part ori atau spare part KW atau spare part CKD-an, tergantung kekuatan duit konsumen. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tidak dihutang bos. Kalau kita yang dihutang, kita yang remuk bos, nggak bisa bayar karyawan dan tidak bisa setor bank bos. Kita melakukan pengisian oli ke shock yang kedua ya bos. Jangan lupa baut penguncinya itu dikasih seal tip biar tidak ada kebocoran. Untuk ongkosnya saja di bengkel kita servis shockbreaker itu 35.000 bos. Untuk jasa atau ongkosnya, belum spare partnya. Oli shocknya kita tarik 15.000 bos. Untuk oli shocknya 15.000, jasa bongkar pasangnya 35. Untuk seal shocknya tergantung konsumen mau minta yang
harga berapa, ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25. Dan kita selalu sampaikan ke konsumen, mau menggunakan yang berapa itu terserah jenengan. Takutnya nanti dikasih yang mahal, bilangnya mahal sekali bos. Kita coba suspensinya, peredamannya, wah ternyata insya Allah sudah berfungsi sesuai namanya, shock breaker atau peredam kejut. Oke bos, kita lanjut melakukan pemasangan di motor ya bos. Salah apa? Bilang buat papat ya. Oke, kita melakukan pemasangan shock breaker ke Raja Wali bos. Sebenarnya cepat servisnya itu, yang penting kita ada spare partnya, ada suku cadangnya bos. Kita pasang as shock breakernya ke dalam Raja Wali, dan kita pengunci, jangan lupa dicek semua penguncinya bos, pastikan kencang karena ini bagian vital pada kendaraan ya bos. Pastikan penguncinya itu kencang, itu menggunakan baut 14. Bengkel kita di desa ya bos, jadi tidak begitu lalu lalang kendaraan bermotor. Ya hitungan 1 menit 1 motor lah, enggak 1 menit 10 motor. Di bengkel Sumber Rizki Motor itu selalu menerapkan garansi servis ya bos. Garansi spare part, seumpama spare part ada yang diganti kok rusak dalam jangka waktu 1 bulan, pasti kita ganti baru dan tidak dikenakan biaya tambahan bos. Nomor 1 pastinya kepuasan pelanggan bos. Cara mengecek kesenteran shock breaker antara yang kanan dan kiri itu kita menggunakan as-shock bos. As rodanya kita masukkan ke shock yang satu yang sudah dikencangin dan kita ukur. Nah kalau sudah mempunyai sepeleng yang enak berarti sudah senter ya bos. Tidak perlu menggunakan alat-alat yang apa itulah. Yang penting tujuannya kan menyervis shock breaker supaya enak. Ini alat buat membuka penutup persok ya bos ya. Ini kita itu reaktif, bukan kreatif sebenarnya sih, reaktif. Di bengkel Sumber Rizki Motor, kalau motor habis servis kita pastikan cuci setim gratis ya bos. Free pokoknya buat perawatan motor kinclong. Habis diservis kita masukkan ke setim supaya pelanggan puas, motornya enak, motornya bersih. Dan untuk angin setiap hari di bengkel kita itu gratis bos. Harus dipastikan kencang bos. Kalau nggak kencang bahaya bos. Soalnya barang organ vital ini. Kalau orang ini ibaratkan jantungnya bos. Penguncinya kendor lepas bahaya bos. Nah
langkah selanjutnya memasang piringan cakram bos. Itu piringan cakramnya diganti baru bos. Piringan cakramnya dicek dulu penguncinya udah kencang apa belum. Pastikan kencang. Nanti di motor aja nggak apa-apa mas. Ini pasang rodanya ke sok ya bos. Jangan lupa gearboxnya dipasang, busnya dipasang. Mungkin cara ini bagi bengkel-bengkel yang sudah senior mah cara paling gampang lah, nggak perlu ada tutorial. Ini saya sih tujuannya buat edukasi saja. Kali aja ada teman-teman yang mau melakukan servis shock sendiri di rumah ya dengan tutorial seperti ini bos. Gearbox sebelah kanan harus benar-benar pas bos. Kalau nggak pas nanti kilometernya nggak jalan. Pasang rodanya ya bos. Ini juga jangan lupa dikencangkan secara maksimal bos. Ditahan as yang sebelah kanan kirinya, terus kita kencangkan sampai benar-benar kencang. Terus kita pasang kaliper cakramnya ya bos. Jangan lupa baut L bintang 2 dan baut 10 1. Baut L bintangnya buat dipasang di tabung sok, di bottom sok, buat menahan kaliper biar tidak oblak. Dan jangan lupa dikencangkan secara maksimal ya bosku ya. Soalnya ini organ vital, bisa berbahaya kalau nggak dikencang, kalau nggak benar-benar kencang. Nah, berikutnya kita melakukan pengencangan piringan cakram atau disc brake ya bos. Yang tadi melakukan pergantian harus benar-benar kencang, harus semuanya teliti, nggak boleh nggak teliti, harus mengutamakan kualitas. Jadi tinggal itu selangnya di baut. Dan kita coba kelayakan suspensinya setelah melakukan pergantian seal shock, oli shock, dan asok ya bos. Kita turunkan dan kita coba melakukan. Nah, ini sudah seperti motor baru lagi bos. Oke, semoga video ini membantu, semoga video ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya bos. Murah rezeki, panjang umur. Sekian, terima kasih. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.